Februari udah ada di pekan kedua dan waktu terus melaju untuk menyambut laga di bulan Maret. Tiap dua laga melawan Australia dan Bahrain bisa dibilang adalah laga yang istilahnya must win buat tim Garuda. Sebab jika salah satu aja, amit-amit timnas keok, maka peluang untuk bisa minimal ada di posisi 3 atau 4 makin berat. Untuk itu, dengan waktu yang mepet ini, tim pelatih yang baru harus bisa memaksimalkan segala hal yang ada, termasuk pastinya memantau pemain-pemain yang akan dipanggil mengisi skuad tim Garuda. Nah, berita bagusnya, hampir semua pemain yang selama ini menghuni tim nasional atau pernah keluar masuk timnas, mampu on form bersama klubnya, entah itu yang abroad ataupun yang ada di Liga 1. Sesuatu yang pastinya sangat positif karena dengan begini, pilihan bagi tim pelatih untuk menyiapkan tim terbaik jadi lebih variatif. Di sisi lain, ada kabar menarik ketika fans timnas Indonesia diketahui udah menyiapkan sebuah dalam tanda kutip ancaman ketika Indonesia menjamu Bahrain di GBK. Dikutip dari Deep Talks Timnas, kalau salah satu hal yang disiapkan adalah 3 koreo yang akan terbentang luas. Intinya, fans timnas benar-benar akan membuat GBK bak neraka bagi timnas Bahrain, di mana itu disinyalir makin membuat Bahrain makin jiper buat datang. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Adalah hal yang normal jika keberadaan pelatih baru pasti akan memberikan suasana baru di dalam tim. Dan adalah hal yang normal juga jika setiap pemain akan memiliki motivasi lebih untuk membuktikan diri. Nah, dalam hal ini harus diakui kehadiran Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Berg benar-benar memberikan impact secara tidak langsung ke performa pemain. Dari yang abroad, ada Jay Sens, Tom Haye, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Martin Pas, Miss Silkers, Ragnar Oratmangun, hingga Asnawi Mangku Alam yang memang udah teruji serta terus mendapatkan kepercayaan di tim selama mereka tersedia. Selain itu ada Eleanor Reinders yang di awal musim kemarin jarang main, sekarang juga udah mulai rutin main, entah itu sebagai starter ataupun pemain pengganti. Lalu Elkan Bagot yang pasca balik dari cedera, ia benar-benar tidak tergantikan di lini belakang Blackpool. Adapun Pratama Arhan yang mengambil langkah tepat untuk ke Thailand karena di sana ia terus mendapatkan kepercayaan tampil. Pun begitu dengan Justin Hubner yang juga kembali diandalkan di tim muda Wolves dan bahkan udah mulai ikutan lagi latihan bareng tim senior Wolves. Mungkin dari nama-nama itu pemain seperti Marcelino, Nathan Choaon, Rafael Struijk hingga Ole Rummenigge masih harus berusaha keras. Terutama Nathan nih yang asli melaspol karena di Swansea ia benar-benar nyaris gak pernah main. Kalau Marcel masih mending, ia masih sering main walaupun di tim U21 Oxford. Sedangkan Ole juga pelan-pelan udah mulai dipercaya walaupun masih sebagai subs. Soal Rafa ini yang bikin khawatir, kalau sampai Maret nanti ia nggak juga berhasil setidaknya mendapatkan menit bermain, wah bakal berat baginya untuk masuk ke tim Patrick Kluivert. Are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Yap, jika itu tadi dari beberapa pemain abroad,
termasuk Sandy Walsh yang moga-moga di Jepang nasibnya beda. Adapun para pemain Liga 1 yang juga udah mulai dipantau oleh tim pelatih. Yang bikin happy, beberapa pemain mampu tampil bagus dan itu bisa aja membuka peluang mereka buat dipanggil ke timnas. Egy Maulana Fikri yang musim ini on fire Paul, Ricky Kambuaya yang terus konsisten, Rizky Ridho yang biar gimana pun adalah salah satu back terbaik di Liga Indonesia, hingga Yakob Sayuri dan Ramadan Sananta yang benar-benar menunjukkan tekad yang bagus. Tentu saja, mudah-mudahan dengan dipantau langsung oleh pelatih timnas, membuat semua pemain di Liga 1 bisa lebih termotivasi. Karena sebelum ini pun, Patrick Kluivert juga akan memastikan semua pemain akan mendapatkan perlakuan yang sama. Dimana artinya, mau dari liga manapun kamu bermain, selama dirasa mumpuni secara teknik ataupun sistem, ya udah, kamu akan main, sesimpel itu. Wings of fire blazing red, sweat and dreams tearing ahead, echoes of a million cries, tears and triumph in their eyes. Storm the field, hearts collide, hope and fear deep inside, roars and chants break the night, stars above ready for the fight. Come on Garuda. Lebih lanjut, mengetahui sikon yang ada tentu membuat semua happy, termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino yang kita tahu cukup intens memantau perkembangan timnas Indonesia. Yap, bagi Infantino, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang benar-benar layak dijadikan sebuah contoh tentang tekad yang selalu ingin bangkit. Karena harus diakui, gak mudah bagi Indonesia yang pernah di-ban FIFA, sampai terkenal gara-gara kasus Kanjuruhan, sampai malu karena batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 untuk sampai di titik sekarang ini. Di sisi lain ada kabar menarik yang datang dari pendukung militan timnas. Dikutip dari Deep Talk Timnas, kalau rencananya para fans akan menyiapkan 3 koreo untuk menyambut Bahrain di GBK, sesuatu yang pastinya akan sangat menakjubkan. Dan para fans juga disebut siap menyalakan GBK sehingga menjadi seperti sebuah neraka bagi timnas Bahrain. Yang mana itu disinyalir akan membuat Bahrain makin jiper datang ke sini. Walaupun pastinya segala cywar serta pesan intimidatif yang diberikan gak menjurus ke hal-hal anarkis yang berpotensi membuat Indonesia dapat sanksi berat. Tapi misalnya nanti kok ada yang bersikap gitu, asli orang modelan begitu yang bikin timnas rugi layak digajol dase, kan gitu. Echoes, endless time. Come on Garuda, break the chains, fly to glory through the pains, rise above to skies unknown, fight for pride where legends are grown. Ya, pada intinya, secara umum tim ini sedang dalam kondisi terbaik. Tinggal mudah-mudahan Coach Patrick menemukan taktik yang pas serta cocok dalam memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu yang terpenting, sudah pasti kekompakan tim harus ditingkatkan. Dan itu juga yang disampaikan Kelvin Verdong baru-baru ini. Di mana Verdong mengaku kalau secara kualitas timnas Indonesia memang gak kalah. Tapi yang harus diakui, kalau chemistry tim ini harus ditingkatkan, mengingat cukup banyak pemain baru, serta jarak waktu yang sedikit buat berkumpul bersama. Apalagi dengan masuknya pelatih baru, pasti semua butuh penyesuaian. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim, dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik, kata Kelvin dikutip dari Forzanet. Lebih lanjut, oh ya, ada satu nama lagi yang sepertinya cukup sayang buat dilewatkan. Dia adalah Cyrus Margono yang baru aja gabung ke klub Liga Super Kosovo, KF Dukakcini. Yap, di klub tersebut, Cyrus selalu tampil sebagai starter di 2 laga resmi yang udah dijalani. Dan secara umum, penampilan kiper bertinggi 191 cm itu benar-benar cukup oke. Bahkan di laga debut, Cyrus mampu membuat rekor baru, di mana 11 save yang ia lakukan jadi penyelamat terbanyak di Liga Kosovo sejak 2022.
Tentu jika Cyrus mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin namanya akan dipantau oleh jajaran pelatih timnas Indonesia. Lagi pula Cyrus ini kan udah WNI, jadi ya gampang gitu kalau semisal mau dipanggil. Memang di Eropa, Liga Kosovo bukan masuk kategori Liga Top. Meskipun begitu, pengalaman di Eropa tetap berharga banget buat perkembangan karir seorang Cyrus Margono. Toh ada banyak potensi positif dari langkah Cyrus mengambil tawaran main di liga ini. Pertama, sudah pasti ia kembali aktif bermain setelah lepas dari Panathinaikos B. Tentu ini penting sekali untuk menjaga kondisi fisik, skill, dan ritme pertandingan. Kedua, dengan tetap bermain di Eropa, walaupun ya tadi, di liga yang mungkin kurang populer, tetap meningkatkan visibilitas dari seorang Cyrus di kancah internasional. Yang ketiga, udah pasti, peluang dipanggil timnas Indonesia jadi lebih besar, terutama jika dia bermain secara reguler serta menunjukkan permainan yang konsisten. Terakhir, Cyrus Margono bisa menjadikan KF Dukat Jini sebagai batu loncatan untuk mencapai level lebih tinggi di sepak bola Eropa. Ingat, dia baru berusia 23 tahun dan masih bisa berkembang lebih baik lagi. Dan pasti akan keren jika semisal dari kiper utama sampai ketiga, semuanya main di Eropa serta punya basic komponen utama bagi seorang kiper, postur, skill, dan attitude. Terus gimana sama kiper-kiper di Liga 1? Kan udah dibilang, buktikan aja lewat performa dan pelatih tahu mana yang terbaik. Shadows fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Battle scars will heal. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan semua elemen timnas bisa fokus untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan para pemain bisa terus menunjukkan konsistensi di klub untuk kemudian dibawa ke timnas. Pokoknya lakukan apapun yang terbaik demi merah putih. Karena sejatinya impian itu beneran ibarat kata, udah maknyuk didapat. So, ayo Garuda, jangan ragu, jangan bimbang. Hadapi dengan jiwa kesatria setiap lawan di depan mata. No manja, no guling-guling, fight sampai titik darah terakhir. Itulah sejatinya gaya permainan kita di era yang baru ini. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.